Bahkan penemuan yang paling besar dan spektakuler pada tahun ini ya, penemuan gerbang yang diduga gerbang istana dari Briwengker pada masa kerajaan Majapahit. Ya, para arkeolog mengatakan bahwa asumsi keberadaan istana Briwengker ini yang didukung dengan keterangan yang tertera pada beberapa naskah kuno, baik negara Kertagama maupun Palaraton ya, sahabat Hamba TVI. Juga Kidung Wargasari. Jadi setelah mempelajari mungkin dari beberapa naskah ataupun buku yang dipadukan dengan dua rekonstruksi dari peta Majapahit yang dibuat oleh Kromo Hadinegoro pada tahun 1921. Ya, jadi ini merupakan pintu masuk gerbang ya, sahabat Hamba TVI. Jadi ini yang paling besar yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hamba TVI dimanapun Anda berada. Sampai ketemu lagi di channel kita bersama, channel Budi Budaya Bongso dan juga Belusukan ya. Oke, saat ini saya ada di situs Kumitir ya. Kita akan mereview situs Kumitir terbaru saat ini, kondisinya bagaimana ya, karena ini sudah musim penghujan. Jadi kita lihat ini situs Kumitir sekali ditumbuhi rumput-rumput karena memang musim penghujan ya, sahabat Hamba TVI. Ya, saya ingin mengulas kembali sejarah situs Kumitir ya, dari pertama kali ditemukan sampai dilakukan beberapa kali atau beberapa tahap ekskavasi yang dilakukan oleh BPJB Jawa Timur. Dari pertama dulu ditemukan 3 kerangka manusia ya, yang salah satunya itu ditemukan itu masih kondisi utuh ya, dan juga dibawa ke forensik ya, antropolog forensik dari Universitas Airlangga UNER, dan juga ikut terlibat dalam meneliti kerangka manusia tersebut yang berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2019 ya tepatnya, BPJB Jawa Timur ini melakukan ekskavasi yang pertama ya, yang tidak jauh dari tempat pemukiman atau tempat juga pemakaman juga, jadi di kuburan ya. Ini dilakukan penggalian pertama yang dilakukan ekskavasi oleh BPJB Jawa Timur. Para arkeolog melakukan penggalian di situs Kumitir yang tahap pertama itu di bulan November ya, jadi akhir tahun 2019 ya. Berangkat dari ini maka BPJB Jawa Timur mendapatkan hipotesis ya, bahwa situs ini merupakan pendarmaan dari Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka atau Narasingamurti adalah kakek dari pendiri kerajaan Majapahit ya, Raden Wijaya. Hasil ekskavasi yang tahap pertama itu dulu mengungkap struktur ya, bangunan kuno yang memiliki lebar 140 cm dengan ketinggian struktur 80 cm ya. Ini berlapis bata kurang lebih 14 lapis dari bawah ke atas ini.
Sedangkan dimensi ukuran bata ini kurang lebih panjang 32 ya, dari sini 32, sedangkan lebarnya 22. Untuk ketebalannya ini sekitar 6 cm ya, jadi sangat besar sekali ya sahabat Hamba TVI. Itu adalah ciri khas dari bangunan peninggalan yang ada di Kota Raja Trowulan. Itu juga, di sini juga ada terdapat pilar-pilar ya, dari setiap 3 meter itu ada pilar. Jadi ini seperti ini 3 meter masuk ke sana, keluar lagi pilarnya. Coba kita naik. Nah seperti ini. Nah ini 2 meter lagi ada pilar seperti itu. Kemudian dilakukan ekskavasi lagi yang tahap kedua. Kedua itu pada bulan Agustus sampai September, kurang lebih 1 bulan ya, pada tahun 2020, yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Nah, jadi ini panjangnya kurang lebih dari utara sana itu kurang lebih 316 meter seperti itu ya sahabat Hamba TVI. Ya, situs Kumitir ini yang diduga merupakan istana raja dari Briwengker ya, yang merupakan menantu dari pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya ya sahabat Hamba TVI. Pada masa kerajaan Majapahit ya, termasuk kerajaan Wengker menjadi salah satu wilayah bawahan yang dipimpin oleh Kudamerta atau Bre Paramaswara, yang dikenal dengan nama Briwengker itu sendiri ya. Kemudian Briwengker itu menikah dengan Bredaha. Nama lain Bredaha itu Dewi Maharajasa, adik dari Tribuana Tunggadewi. Ya ini sahabat kondisi terkini dari situs Kumitir. Ya, BPJB Jawa Timur mengungkapkan jejak arkeologi situs Kumitir. Pihaknya melakukan proses dari beberapa kajian hasil dari ekskavasi yang dikumpulkan. Seperti itu ya sahabat Hamba TVI. Jadi beberapa situs yang ada ditemukan di situs Kumitir ini, beberapa struktur ya maksud saya, itu diinterpretasikan sebagai istana Briwengker. Itu menurut Bapak Wicaksono Dwi Nugroho yang selaku pimpinan yang ada di ekskavasi pada saat situs Kumitir ya sedang diekskavasi. Ini diperkuat dengan temuan struktur bangunan yang bukan hanya sekedar bangunan talut ya. Namun pada sisi barat itu ditemukan struktur bangunan kuno yang merupakan bentuk gerbang. Seperti itu ya sahabat Hamba TVI. Coba nanti kita review, kita sampai ke arah barat dari situs Kumitir ini, karena ini adalah batas yang paling timur ya sahabat Hamba TVI. Nanti kita ke baratnya, batas paling barat yang diduga itu merupakan gerbang dari pintu masuk dari kerajaan Briwengker. Seperti itu. Oke, kita jalan menuju barat. Ya, ini kita sudah di sebelah paling barat ya, ekskavasi yang dilakukan BPJB terakhir pada bulan Agustus kemarin ya. Ya, ini adalah batas paling barat ya, merupakan pintu masuk gerbang ya sahabat Hamba TVI. Jadi ini yang paling besar yang menjorok ke arah barat, yang ke arah barat situ. Nah ini yang keluar, ini keluarnya kurang lebih sekitar 7 meter. Jadi ini pintu masuknya ya, jadi ini yang diperkirakan pintu masuk ke sebuah bangunan atau istana seperti itu. Jadi pada saat ekskavasi yang dilakukan ini, bangunan ini hampir semua
rata-rata itu terpendam di bawah tanah ya sahabat hamba TVI. Sedangkan luasnya itu kurang lebih 800 meter persegi. Ya, kita lihat besar sekali ya sahabat hamba TVI. Ini karena memang temuan yang paling besar dan spektakuler. Nah, seperti itu. Ini ada dinding talut paling barat. Coba kita naik. Nah, ini adalah ciri dari bangunan Majapahit bata ya, mesti ada lingkaran tangan ataupun seperti apa ya, kode atau ciri khas ya, seperti itu. Jadi di atas bata merah ini ataupun di sampingnya itu banyak sekali ratusan batu-batu andesit atau boulder, batu boulders ya, seperti itu. Itu adalah hasil reruntuhan dari pada saat ekskavasi yang dilakukan BPJP Jawa Timur. Seperti ini sahabat hamba TVI. Jadi di kedalaman sekitar kurang lebih 1,5 sampai 2 meter di dalam tanah. Ini penggalian yang atau ekskavasi yang dilakukan dari BPJP Jawa Timur. Jadi ini mengarah ke utara, jadi ke utara ya, sampai ke barat, seperti itu. Ini baru separuhnya, karena beberapa waktu yang lalu sempat saya review itu masih ada lagi ke barat lagi bangunan seperti ini yang diperkirakan sebagai lanjutan dari bangunan yang diduga Istana Briwengker. Ya, semoga tahun depan ya 2022 ini bisa dilanjutkan kembali ekskavasi. Jadi misteri yang ada di situs Kumitir ini segera bisa terpecahkan ya sahabat hamba TVI. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan lokasi dari situs Kumitir ini dekat sekali dengan Candi Tikus ya. Candi Tikus kurang lebih 2-3 km di barat situs Kumitir ini. Candi Tikus itu merupakan petirtaan atau pemandian ya, dari kerabat putri raja. Seperti itu sejarah yang saya sempat baca di buku. Jadi tepatnya di barat ya, di barat sana, barat daya itu ada Candi Tikus. Itu kurang lebih 3 meter dari situs Kumitir ini. Ada petirtaan atau pemandian kerabat raja. Jadi kalau dikaitkan dengan situs Kumitir ini, berarti masih ada hubungannya seperti itu. Ke baratnya lagi itu 1 km ada Candi Bajang Ratu. Nah, berarti memang ini kompleks kota raja yang ada di paling timur seperti itu ya sahabat hamba TVI. Sedangkan di barat itu ada gunung, ada Gunung Penanggungan. Di situ ada Gunung Anjas-Moro ya. Itu di timur itu Gunung Semeru yang beberapa minggu yang lalu sempat erupsi ya, meletus ya, mengeluarkan kawahnya. Ya, seperti itu sahabat hamba TVI yang saya bisa review dari kondisi terkini situs Kumitir, situs yang beberapa waktu yang lalu diekskavasi oleh BPJP Jawa Timur, yang merupakan hasil temuan atau ekskavasi yang sangat fenomenal. Ya, ini ya sahabat hamba TVI, ekskavasi yang terakhir dilakukan oleh BPJP Jawa Timur, penemuannya seperti ini. Ini yang paling barat. Jadi ini yang diduga sebagai pintu gerbang. Ya, pintu gerbang atau pintu masuk dari kerajaan dari
bongkar itu sendiri. Jadi kurang lebih 316 meter panjangnya. Semoga tahun ini bisa terus dilakukan kembali ekskavasi. Jadi segera terpecahkan misteri situs Gumitir ini. Oke, sahabat hamba TVI, sementara itu yang dapat saya review. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TVI. Terima kasih.